4 kasus pelecehan Berpura-pura seksual dari jumlah seorang kasus pria pelecehan nekat seksual di melakukan mall nomor pelecehan 1 seksual. korbannya anak. Kok bisa dianggap tidak baik? Maka si anak tidak serta-merta bertanya terhadap dirinya sendiri, apakah ia setuju atau tidak. Hai Sobat Edumasi, kami kembali dengan tema edukatif yang pastinya bermanfaat bagi kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang Karena Ini Tubuhku, Salah Kaprah Edukasi Seks pada Anak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Menurut Kementerian Perlindungan Anak, ada 797 korban pelecehan seksual sepanjang Januari 2022. Kasus pelecehan seksual ini ibarat fenomena gunung es. Artinya masih banyak kasus yang belum cair atau belum dilaporkan karena korban merasa malu, menganggap dirinya aib, bahkan tidak melaporkan karena tidak mengerti otoritas tubuhnya. Korban yang masih di bawah umur seringkali tidak paham konsep bagian tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh dan dilihat sembarang orang. Contohnya seperti bagian mulut, dada, dubur, dan kemaluan. Bagian tubuh tadi boleh disentuh dengan izin pada saat ibu memandikan anaknya, membersihkan dubur dari kotoran, juga saat dokter memeriksa, dan pastikan ada dampingan dari orang tua. Pernahkah kamu mendengar kalimat ini? Ayo dek, Tante X dan Om Z udah lama nih gak ketemu kamu. Mereka kangen. Kasih peluk dan cium ya buat mereka. Kalimat itu membuktikan bahwa orang tua hanyalah manusia biasa, seringkali lupa dan tidak sadar bahwa tindakannya itu bukan hal yang baik. Kok bisa dianggap tidak baik? Karena seorang anak sudah ditanamkan paham bahwa ia tidak boleh berkata tidak. Maka si anak tidak serta-merta bertanya terhadap dirinya sendiri, apakah ia setuju atau tidak untuk memberikan pelukan dan ciuman untuk dua orang ini. Namun, pada beberapa kasus, ada anak yang tergolong memiliki pendirian sendiri atau cenderung asertif dan berani menyuarakan isi hatinya bahwa ia tidak nyaman memeluk dua orang yang masih terasa asing untuknya. Kalau anak memang terlihat ragu-ragu dan tidak nyaman untuk memberikan sentuhan seperti ciuman atau pelukan langsung, parents dapat mengatakan seperti ini. Mama lihat kamu ragu-ragu untuk menghampiri Om Tante. Bagaimana kalau melambaikan tangan atau memberikan ciuman jarak jauh aja? Oke, next. Setelah anak mengetahui tentang konsep consent, ia juga perlu belajar untuk mengatakan tidak. Katakan tidak saat orang lain ingin menyentuh bagian pribadi. Katakan tidak saat orang lain menyuruh buka baju di depannya. Katakan tidak saat orang lain ingin menunjukkan bagian pribadi tubuhnya, dan katakan tidak saat orang lain ingin menunjukkan film atau foto telanjang. Kalau hal tadi harus terjadi, minta anak untuk lari cepat menjauh ke tempat ramai dan teriak minta tolong. Dan bagian yang paling penting adalah minta anak untuk bercerita kepada orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya. Dengan begitu, siklus fenomena gunung es dapat dihentikan. Memberikan pendidikan seksual itu tidak sama dengan mengajarkan anak aktivitas seksual yang tidak bertanggung jawab. Jadilah cermat dalam memilih konten edukasi seksual dan kamu berada di tempat yang tepat. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya.